Hai, Sobat Donghua. Tara-tatara. Merapat-merapat. Barang baru masih hangat. Kita lanjut lagi. Ke alur cerita Spirit Sword Sovereign Season 4 episode 123. Yu Gasken Kak. Api Heian berasal dari Heian Wuling, di mana api hitam menutupi, kekosongan terdistorsi, kekuatan spiritual dibakar, dan bahkan kekuatan surga dan bumi sulit untuk dilawan, dan pada akhirnya api itu akan terbakar hingga ketiadaan. Nyala api semacam ini sangat kuat. Setelah kontak dengan lingkungan yin dan yang kuat, mereka akan menanggung rasa sakit yang kuat dan akan ditekan oleh kematian. 9 Cold Ki yang dirilis oleh Sui Liuxiang pada saat ini sebenarnya tidak takut pada api Heian, dan mengabaikannya, membekukan Wuling-Wuling menjadi patung es, dan memecahkan ribuan retakan. Horor, melebihi harapan semua orang. Tampaknya kita masih meremehkan Sui Liuxiang. Kekuatannya harus dibagi menjadi 4 tingkat yin dan yang. Selain itu, dinginnya ini sangat aneh, dan tampaknya itu belum sepenuhnya menunjukkan kekuatannya. Gu Fanxing melihat pada tingkat tinggi dari setiap gerbang utama. Wajah para pejabat tinggi dari sekolah-sekolah utama tidak sangat tampan, jelas mereka juga merasakan kengerian semangat Jiuhan. Kultivasi Mo Tingwei adalah untuk mencapai yin dan yang 4 kali lipat, kekuatan yang kuat, dan pengalaman tempur yang kaya, jika tidak ia tidak akan dipercayakan dengan tugas-tugas berat. Pada saat ini, ia dan Sui Liuxiang sedang bertarung, dan mereka bersembunyi di angin, dan bahkan Wuling diblokir oleh es. Kekuatan yang diperlihatkan oleh Sui Liuxiang telah melebihi harapan semua orang, pada saat inilah sikap jenius iblis berubah, dan meskipun ada perang di matanya, ada juga jejak ketakutan. Ini berlaku bagi semua orang, terutama orang banyak, mereka semua sangat terkejut dengan pemandangan di depan mereka, dan ada suara-suara diskusi di mulut mereka, yang semuanya mengungkapkan keterkejutan di hati mereka. Mo Tingwei mendengarkan kata-kata ini di telinganya, pada saat ini, dia hanya merasa sangat terhina, kepala keluarga Mo yang agung tertekan oleh seorang junior. Wajah ini, dia kehilangan wajahnya. Aku tidak yakin. Mo Tingwei meraung di dalam hatinya, roh bela dirinya tersumbat oleh es, tidak dapat menggunakan api Heian, kekuatannya sangat terpengaruh, jika tidak, dia masih bisa bertarung. Keberadaan Jiuhanski terlalu bertentangan dengan langit, dapat membekukan kekuatan spiritual, dapat membekukan kekuatan langit dan bumi, dan bahkan Wuling dapat membekukan, menekan semua hal, dan itu tak terkalahkan. Kamu pasti akan sengsara selama 6 perbandingan kali ini. Mo Tingwei meraung dengan marah, dan kemudian kekuatan langit dan bumi memancar darinya, dan bintang-bintang muncul kembali, seolah-olah mengubahnya menjadi meteor yang menyilaukan, siap untuk melarikan diri dari pertempuran. Pertarungan barusan telah mengekspos kekuatan menakutkan dari Sui Liuxiang. Pada titik ini, misi Mo Tingwei selesai. Tidak ada artinya untuk melanjutkan pertempuran sengit, hanya untuk terus kehilangan muka. Aku bilang aku melepaskanmu. Suara es Sui Liuxiang keluar, tetapi dia melihat tangannya menembak, cahaya dingin menyala, dan 9 udara dingin yang tak berujung mengalir keluar, dan turun, membentuk lapisan es, terus menyebar, ingin membekukan Mo Tingwei di sini. Jangan terlalu banyak. Mo Tingwei menggeram dengan marah, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa tubuh Sui Liuxiang memiliki niat membunuh, dan pihak lain ingin membunuhnya. Kekuatan langit dan bumi yang kejam mengalir keluar, dan Mo Tingwei menjerit, dan tangannya muncul dengan sepasang sarung tangan hitam, di antara ombak, api hitam melintas, dan momentum seluruh orang meroket dengan liar. Namun, ketika api gelap menyentuh Qi Jiuhan, itu juga membeku oleh sekejap mata. Mo Tingwei merasakan tubuhnya sedikit bergetar, dan jejak Qi Jiuhan menembus ke dalam tubuhnya, membuatnya terasa seperti gudang es. Tiba-tiba, pada saat itulah air mengalir masuk. Embun beku terus naik, segera membekukan kaki Mo Tingwei, dan telapak tangan Sui Liuxiang melesat ke depan, kekuatan surga dan bumi yang mengisi kekosongan membuat suara mendengung dan mulai perlahan runtuh. Kekuatan surga dan bumi ini melindungi tubuh Mo Tingwei. Setelah hancur, Mo Tingwei tidak akan mampu menahan semangat Jiuhan, dan akan memasuki jejak tragis Liu Guanying dan berubah menjadi patung es. Cukup. Pada saat ini, Gu Fanxing mengucapkan suara agung. Kata-kata dan suara dicampur dengan kekuatan dan bahasa yang kuat, dan kura-kura embun beku kristal pecah, dan kemudian suara renyah keluar. Tubuh Mo Tingwei jatuh ke tanah, wajahnya tidak lagi memiliki sedikit darah, dan napasnya terus menjadi lemah.
Gu Fanxing melambaikan tangannya, dan kekuatan tak terlihat memotong udara Jiuhan, menatap langsung ke aliran air dan berkata, kamu telah melakukan banyak pembunuhan, dan kamu harus berhenti pada waktu yang tepat, jika tidak, aku tidak menjamin bahwa kamu dapat meninggalkan kota suci Star dengan aman. Wacana ini memiliki ancaman yang kuat. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Sui Liuxiang mengejutkan Gu Fanxing. Pada saat yang sama, ketegasan-ketegasan Sui Liuxiang juga mengejutkan Gu Fanxing. Mantan berani membunuh Mo Tingwei di depannya. Jika dia tidak mengancam, Gu Zeng kuno akan menjadi lelucon, dan akan diejek oleh banyak orang. Kakak, kembalilah. Pada saat ini, Ye Qianhan, yang belum bergerak masih berdiri. Begitu suaranya keluar, Sui Liuxiang segera menarik dinginnya Jiuhan, dan 4 lampu merah di tubuhnya menghilang, tanpa niat membunuh dingin sekarang. Mata Sui Liuxiang menjadi suram lagi, menginjak kekosongan, dan melangkah ke arah Ye Qianhan langkah demi langkah. Ketika dia dan Gu Fanxing terhuyung-huyung, napas yang sangat halus tiba-tiba muncul, menyusup ke dalam Sui Liuxiang tanpa sadar Ling Hai. Gas nirvana. Pikiran Chu Xingyun sangat tajam. Hampir seketika, ia menangkap keberadaan napas ini dan membuat penilaian yang akurat. Napas ini adalah unik untuk nirvana yang kuat, dan sumber nafas ini adalah Fanxing kuno, yang terakhir masih tidak mau diam-diam menyusupkan napas ini ke badan air, dan terus menonton secara rahasia. Sungguh orang yang tak tahu malu. Hati Chu Xingyun dipenuhi dengan dingin, dan idenya baru saja keluar. Tiba-tiba, aroma aliran air di bidang penglihatan berhenti dan berbalik. Mata itu tidak tahu kapan mereka menjadi merah. Menatap Gu Fanxing dengan tatapan dingin dan membunuh. Qiuhan Qi meledak tanpa peringatan, tetapi air dan wewangiannya tampak tidak bergerak, dan telapak tangan terus-menerus difoto melawan kekosongan. 4 titik akupuntur pada tubuh dipenuhi dengan lampu merah dan menjadi semakin makmur. Pada akhirnya, bahkan titik akupuntur kelima ada cahaya redup-redup. Tidak baik. Hati Chu Xingyun bergetar. Anda harus tahu bahwa Jiuhan Veins yang dimiliki oleh Sui Liuxiang tidak stabil dan akan meletus kapan saja dan di mana saja. Jiu Hangong mengubah darah batu giok menjadi 9 jarum darah dan menembus 9 gua besar Sui Liuxiang untuk mengendalikan Jiu Hanju denyut nadi. Setiap pelepasan titik akupuntur berarti bahwa penindasan Jiu Hanju Emai berkurang 1 poin, meskipun dapat melepaskan kekuatan yang lebih kuat, itu juga sangat mungkin menyebabkan Jiu Hanju Emai meledak. Baru saja, setelah pertempuran besar, napas Sui Liuxiang belum tenang, Gu Fanxing segera melepaskan Qi Nirvana dan menyusup ke laut rohnya, mencoba diam-diam mengawasinya. Langkah seperti itu kemungkinan akan mempengaruhi aliran air dupa, membuat Jiuhan Juemai menjadi manik, mematahkan 4 acu points dalam 1 kali gerakan, dan bahkan mematahkan acu poin kelima. Semua orang di leluhur kuno bintang-bintang adalah pria bodoh, dan dia melakukan tindakan bodoh satu demi satu. Ye Qianhan terus memarahi hatinya, melangkah maju, dan segera meremas sidik jari yang rumit di tangannya. Tetapi pada saat ini, titik akupuntur kelima di tubuh Sui Liuxiang menerobos, dan cahaya merah tipis, mewakili 9 udara dingin yang benar-benar dingin, mengalir keluar seperti gelombang banjir. Di dalam tubuh Sui Liuxiang, ada batu giok darah yang sangat dingin dan batu pengendali jiwa. Yang pertama diubah menjadi 9 jarum yang menyegel 9 titik akupuntur besar, sehingga menekan pembuluh darah impulsif Jiuhan, sehingga tidak akan meledak tanpa pandang bulu. Yang terakhir, bagaimanapun, mengendalikan kewarasan Sui Liuxiang dan membiarkannya menerima perintah dari istana Jiuhan. 2 harta besar ini telah berada di tubuh Sui Liuxiang selama 2 tahun, mereka belum ada sejak lama dan belum mencapai tingkat kendali penuh. Begitu mereka sangat dipengaruhi oleh dunia luar, mereka akan berbeda. Nirwana dari bintang tua yang makmur secara langsung menyusup ke dalam linghai air dan air yang harum, yang secara alami memengaruhi giok darah yang sangat dingin. 9 udara dingin yang mengerikan menyebar ke kekosongan. Dingin ini, yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, sangat dingin. Selama menyentuh sesuatu, itu bisa benar-benar beku. Saat ini, tempat Sui Liuxiang berada di luar menara Wanxing. Di sini ada ruang terbuka yang besar. Di tengah ruang terbuka ada batu pecah Wanxing. Ada banyak prajurit berkumpul di sini, yang bisa mencapai puluhan ribu orang. Kemunculan Jiuhan Qi segera menyebabkan kepanikan yang besar. Sebentar kemudian, aliran cahaya terbang dari sini, dan dia berlari dengan marah ke segala arah. Beberapa orang dengan kekuatan rendah terkontaminasi dengan Qi dan Linghai Jiuhan.
Membeku, tubuhnya kaku dan sulit bergerak, dia hanya bisa melihat tubuhnya membeku. Kakak, hentikan segera. Teriak Ye Qianhan, dia mencoba mendekati Sui Lixiang, tapi gas Jiuhan ini terlalu menakutkan, dan setiap langkah yang dia ambil terasa sangat sulit. Sui Lixiang, kamu masih harus berbuat lebih banyak. Gu Fanxing mengalihkan pandangannya ke Sui Lixiang, dan ada sedikit amarah pada murid-muridnya. Dia tidak tahu bahwa itu karena alasannya sendiri bahwa denyut nadi Jiuhan mudah tersinggung, dan dia pikir air mengalir Xiangsheng brutal, dan dia akan terus melakukan pelecehan. Saya melihat telapak tangannya menekan ke depan, dan ribuan bintang berubah menjadi tempat duduk teratai yang cerah. Ketika Gu Fanxing mulai, banyak setan jenius juga mulai. Mereka memasuki gelombang dingin, dan wajah mereka tiba-tiba menjadi sangat buruk, tubuh mereka terasa lebih menyakitkan, dan tubuh mereka kaku, dan roh laut sepertinya berhenti berlari kapan saja. Apa-apaan ini, bagaimana bisa begitu menakutkan? Lin Jingxuan membuat suara yang mengejutkan, dia ditutupi dengan pedang, tapi dia masih ditekan oleh Qi Jiuhan. Bunuh belokan ke-8 para dewa. Tubuh Gu Tianjiao bersinar dengan cahaya keemasan, dan matanya tampak menunjukkan sentuhan emas, dan napasnya naik tajam, menahan erosi gas Jiuhan. Adapun yang lain, mereka juga memamerkan seni bela diri secara individu. Tujuan mereka adalah untuk menguji semangat Jiuhan, sehingga untuk mengenali kekuatan Sui Liuxiang dan mempersiapkan diri terlebih dahulu. Di antara orang-orang ini, perilaku Gu Jingtian adalah yang paling aneh, tetapi ketika melihatnya berdiri di belakang, melawan dinginnya Jiuhan, murid rangkapnya berubah menjadi warna gelap. Menatap lurus ke arah Sui Liuxiang. Sudah cukup untuk berhenti. Gu Fanxing sedikit jengkel, dan kekuatan surga dan bumi mengalir dalam kekosongan, menyatu menjadi kekuatan misterius, terus-menerus menekan gas Jiuhan sampai dia dimasukkan dalam tubuhnya. Tetapi represi semacam ini, walaupun efektif, hanya bertahan sesaat, dan napas Jiuhan mengalir keluar lagi, momentumnya lebih kuat, dan es lebih berat, sehingga tubuh Sui Liuxiang mulai bergetar, dan matanya tidak bisa melihat cahaya sama sekali. Udara Jiuhan mengalir ke langit, akhirnya mengembun menjadi tetes-tetes, dan terus turun, bahkan jika seorang pria yang kuat melawan, Wuling akan sepenuhnya terhalang oleh es, dan gelombang dingin bergulung, mengembun menjadi jembatan es. Dinginnya terlalu aneh. Ayo kita lakukan bersama dan menekannya sepenuhnya. Fan Wuji merasa sedikit berdebar. Segera setelah dia berbicara, Gu Fanxing segera menggelengkan kepalanya. Semua orang, aku cukup untuk menghadapinya dengan mudah, aku tidak perlu khawatir. Setelah menolak, mata Gu Fanxing tiba-tiba menjadi tajam, tangannya terangkat tinggi, bintang gelap ditangguhkan di atas kepalanya, dan isapan yang tidak terlihat mengalir keluar dari bintang gelap, langsung bertindak pada napas Jiuhan. Wuling adalah sumber kekuatan seni bela diri. Dingin yang aneh ini pasti berasal dari Wuling. Selama aku bisa melahapnya sepenuhnya, ketika kekuatan spiritualmu habis, tentu saja kau tidak bisa melakukan hal seperti ini. Gu Fanxing bergumam lagi dan lagi, Dark Star Wu ketika roh itu jatuh, pengisapan yang mengerikan itu menjadi lebih dari 10 kali lebih kuat, menutupi semua sudut ruang. Melihat ini, Gu Fanxing tersenyum puas. Sebagai alam nirwana yang kuat, ia memiliki seni bela diri bintang gelap kelas 7, dan kekuatannya punah. Dia tidak takut pada 9 roh dingin. Dia hanya merasa sedikit terkejut. Mudah untuk menekan penaklukan. Namun, dengan penindasan Qi Jiuhan, wajah Chu Xingyun dan Ye Qianhan menjadi lebih buruk, terutama Ye Qianhan. Tuannya pernah berkata bahwa Qi Jiuhan tidak boleh dipaksa untuk ditekan, jika sudah mencapai batas saya khawatir ini akan menjadi lebih buruk. Pada saat ini, Gu Fanxing, menggunakan Dark Star Wuling, secara paksa menekan 9 udara dingin. Benar saja, setelah beberapa saat, Sui Liuxiang kehilangan cahayanya di mata, dan tiba-tiba kilatan darah melintas di tubuhnya tidak bisa bergetar, udara Jiuhan menjadi semakin tidak stabil, hanya nafas, ada perasaan naik dan turun. Ambil Wuling segera, tidak bisa terus menekan. Ye Qianhan berteriak pada Gu Fanxing, tapi sayangnya, dia masih lambat. Qiuhan Qi yang ditekan oleh bintang kegelapan Wuling menjadi gelisah, dan tidak menunggu bintang-bintang kuno bereaksi. Di atas bintang kegelapan Wuling, salju tebal menyelimutinya. Momentum tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih kuat, dan hanya dalam sekejap ia menyapu seluruh ruang terbuka, membentuk es dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Udara dingin ini benar-benar dapat menghilangkan belenggu Wuling, apakah ini kekuatan sebenarnya dari Sui Liuxiang? Gu Fanxing semakin takjub.
Ketika dia menggerakkan matanya, dia menemukan bahwa udara Jiuhan telah benar-benar menyebar. Di kubah langit, di kehampaan, di tanah, ada 9 udara dingin yang tak ada habisnya, dan bahkan lebih lagi, bahwa 9 udara dingin menyatu menjadi aliran, dan amukan yang luas dan mengamuk terbuka, semuanya membeku, dan kemudian pecah, berubah menjadi debu langit. Yang paling tragis adalah para seniman bela diri itu, yang kekuatannya terlalu rendah untuk melawan dinginnya Jiuhan. Dengan hanya sekejap mata, sebuah patung es muncul di tanah, dan wajahnya ditutupi dengan penderitaan sebelum pembekuan, panik. Untuk dengan cepat menahan rasa dingin ini, semuanya, mari kita lakukan bersama. Suara Gu Fanxing mengungkapkan ketidakberdayaan, napas Jiuhan menyebar terlalu cepat, dan efisiensinya terlalu lambat baginya sendiri. Pejabat tingkat tinggi dari sekolah-sekolah besar mengangguk, hal ini seharusnya tidak menjadi penyebab gangguan, jika tidak akan mempengaruhi 6 kasus. Dalam sekejap, seorang guru besar berdiri, mereka hanya menghembuskan nafas yang mengejutkan, berpusat pada dupa aliran air, 9 kemarahan dingin adalah kekerasan, titik akupuntur kelima benar-benar menyala, dan gelombang dingin melonjak seperti tsunami. Suara gemuruh berdering, dan paviliun meledak, dan istana runtuh, dan es yang bersinar dengan kemuliaan es mengisi kekosongan, jatuh di tanah, dan memukul batu pecah Wanxing, membuat suara renyah. Tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa setelah pembaptisan keripik es ini, batu pecah Wanxing, yang tidak berubah selama ribuan tahun, tiba-tiba menunjukkan celah yang sangat tipis. Ketika celah-celah ini tumbuh semakin banyak di dalam bekas luka, sinar kecemerlangan cerah keluar, membuat seluruh batu pecahan 10.000 bintang seperti matahari yang terik. Setelah Guanghua merembes ke puncak, batu pecah besar yang telah ada sejak lama tiba-tiba menggigil, dan segera, suara keras yang memekakan telinga meledak, dan suara yang menakutkan membuat seluruh dunia bergetar. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka terkejut oleh kejutan yang tiba-tiba, mereka menghentikan semua gerakan di tangan mereka, dan pikiran mereka meraung. Apa yang sedang terjadi? Wanxing patah batu, mengapa patah? Dalam kehampaan, angin kencang menyapu, dan ribuan pita gelombang keluar, merobek kekosongan, dan kecemerlangan bersinar, dan semua orang melindungi seluruh tubuh. Tentu saja, roh-roh jahat jenius itu kuat, dan mereka masih bisa tak kenal takut dalam menghadapi momentum seperti itu, oleh karena itu, mereka tidak mundur dan maju, dan seluruh tubuh penuh dengan perang. Dibandingkan dengan setan jenius ini, lebih banyak orang mundur, dengan jejak kejutan di wajah panik, mata menatap lokasi batu rusak Wanxing, jantungnya berdetak kencang. Batu pecah Wanxing telah ada selama ribuan tahun, telah berdiri di sini sejak berdirinya Gongzong kuno, setelah jangka waktu yang lama tidak memiliki keausan, dan tidak ada perbedaan sedikit. Tapi sekarang, itu rusak dan berubah menjadi bubuk. Bergegaslah. Gu Fanxing, Mo Tingwei, Liu Guqiong dan yang lainnya berdiri bersama, di samping mereka, ada juga orang kuat dari bintang Guzong, semua mata ketakutan, dan mereka mengira mereka berhalusinasi. Pada awalnya, ada perselisihan sipil di leluhur kuno bintang-bintang. Tempat ini adalah pusat pertempuran. Tembakan kuat yang tak terhitung jumlahnya lebih kuat daripada ribuan kali pada saat ini. Meski begitu, batu pecah Wanxing masih berdiri. Mengapa tiba-tiba patah pada saat ini? Gu Fanxing menatap bagian depan, dan langsung, Streamer menjadi lebih menyilaukan, menutupi seluruh kehampaan seperti gelombang. Mundur. Gu Fanxing segera menghirup, tetapi kecepatan Streamer terlalu cepat, dan jatuh pada semua orang dalam sekejap mata. Chu Xingyun masih berdiri di tempat yang sama, aliran antara langit dan bumi mengalir dalam tubuh, menyilaukan, tetapi tidak ada napas bahaya, dan perlahan-lahan berkumpul menjadi kekuatan yang luar biasa, langsung menembus ke dalam tubuh. Saat ini, kesadaran Chu Xingyun kabur. Dan sekali lagi masuk ke cahaya dan bayangan. Kali ini, Chu Xingyun melihat kota kuno lagi, tetapi tidak seperti yang terakhir kali, tidak ada pemandangan kacau di kota ini, semuanya tampak begitu tenang, bahkan dapat dikatakan tenang, suasananya tertekan, ruangnya kaku, membuat orang tanpa sadar merasa gemetar. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa di loteng, ada sosok cantik yang berdiri diam-diam, dia mengenakan gaun putih bulan, seperti lotus yang mekar, indah yang tak terlukiskan. Dia berdiri seperti ini, di kota kuno yang luas dan mati, itu begitu pedih dan menakjubkan. Sentuhan cahaya bintang mendarat pada wanita ini, menyebar seperti gelombang air. Mata wanita itu tiba-tiba jatuh, kepalanya sedikit bergerak, dan dia melirik ke samping. Napas seluruh tubuh berubah tiba-tiba. Berduka. Luo Qiu,
Kamu tidak pergi, apakah itu menungguku untuk datang? Suara yang agak jahat datang. Pada saat ini, kekosongan berosilasi, kota kuno bergetar, cahaya bintang tampak menjadi kusam, dan semuanya kembali mati. Saya melihat bahwa dalam kehampaan, sosok yang memancarkan roh-roh jahat turun dan melangkah ke arah wanita cantik itu selangkah demi selangkah. Dia mengenakan baju perang dan membawa Fang Tianhua tombak. Temperamennya luar biasa, tetapi entah bagaimana Chu Xingyun tidak mampu melihat melalui wajahnya, itu abu-abu, seolah terselubung. Akhirnya, pria itu berjalan di depan wanita itu, dan dengan bunyi gedebuk, wanita itu mengeluarkan desahan darah merah, langkah kakinya sedikit mundur, dan kemudian mendongak, matanya berubah merah, seolah-olah tubuh dan pikirannya menderita sakit parah. Mengapa Anda harus menanggung saya? Suara wanita itu bergetar. Setiap suara keluar, dan langit malam meledak menjadi cahaya bintang yang cerah, dan kemuliaan jatuh, seolah-olah seluruh kota kuno dihidupkan kembali. Latih kubah malam. Kamu dan aku telah bergegas untuk membunuh semua musuh, hidup dan mati bersama, dan telah duduk di lapangan hijau, mengutak-atik piano dan menari. Sumpah aslinya, kata-kata itu sepenuh hati, langit adalah bukti, tetapi mengapa kamu ingin melakukan langkah ini? Wanita itu berbicara lagi, dan ada darah dan air mata di sudut matanya. Dia berkata dengan sangat kesal. Apakah semua yang ada di masa lalu hanya permainan? Ya, semuanya salah. Sejak awal ini adalah permainan. Suara pria itu acuh tak acuh. Meskipun dia tidak bisa melihat dengan jelas wajahnya, Chu Xingyun bisa merasakan dinginnya mata jahat. Han Suang masih dingin, dan itu akan membeku di hati orang-orang. Bintang-bintang gerbang abadi adalah luas dan mendominasi seluruh benua roh yang sejati. Mereka sangat kuat dan kaya akan warisan. Aku dekat denganmu hanya untuk mendapatkan kekuatan yang lebih kuat. Hanya saja aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu begitu kuat. Tuhan surgawi-surgawi sangat sederhana. Suara pria itu berlanjut, dan suara tanpa henti yang dipenuhi dengan ironi membuat tubuh wanita itu bergetar. Wanita itu mengulurkan tangannya tetapi tidak bisa mendekati pria itu. Wajahnya pucat. Wanita itu meraung di langit, bintang-bintang hancur, dan dunia tampaknya hancur. Seluruh kota kuno naik menjadi bintang yang cemerlang, terkondensasi menjadi jajaran bintang kuno yang misterius, menjulang di antara langit dan bumi, seolah-olah itu tidak bisa dihancurkan. Tidur selama bertahun-tahun, hanya untuk mengambil perinciannya, mengapa kamu harus begitu kejam kepadaku, apa yang aku Sui Luokyu lakukan salah? Wanita itu terus mendesis dan bersiul, hatinya menderita sakit yang tak ada habisnya, dia menatap pria jahat di depan setetes air mata melompat, tercampur ke dalam darah, menetes ke langit. Bintang-bintang bersinar, susunan kuno berjalan tanpa henti, dan tampaknya menenun sungai yang sangat panjang dari bintang-bintang, memekarkan bintang-bintang di langit malam, dan itu tidak akan pernah redup. Tubuh wanita berbaju putih terus-menerus menjadi besar, dengan ketinggian ribuan kaki. Seluruh dunia ada di pundaknya. Tetapi pada saat ini, langit malam jauh melewati sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, dan nafas sinar-sinar ini sangat jahat, atau kejam, atau dingin, atau kejam, dan jatuh pada formasi kuno bintang-bintang, mengirimkan ledakan gemuruh. Kicauan. Dalam sekejap, seluruh kota kuno jatuh ke dalam kekacauan, bintang-bintang tidak ada habisnya dan aliran cahaya menyapu, napas mengamuk dan keras menyapu, dan semuanya dihancurkan, termasuk napas dan ketidakberdayaan wanita itu. Sosok yang saya lihat sebelumnya sebenarnya adalah seorang wanita. Cahaya dan bayangan ini adalah bagian dari sejarah tersembunyi di batu Wansing yang pecah. Gumam Chu Xingyun, wanita cantik itu sangat mencintai pria itu, setelah memberikan semua ketulusannya kepadanya, pada akhirnya, pria itu menipu wanita itu, hanya untuk mengambil detailnya dan menjadi lebih kuat. Cinta ini adalah konspirasi, sejak awal ditakdirkan untuk binasa. Wanita itu dikenal sebagai Raja Celestial Bintang-Bintang. Itu karena dia ada hubungannya dengan konstelasi langit kuno bintang-bintang, tapi mengapa aku juga merasakan napas yang akrab dari tubuhnya, dan nama wanita ini disebut air Luokyu untuk air. Chu Xingyun diam-diam berkata, dia menatap situasi pertempuran yang kacau di depan, matanya berkedip, dan sosok yang memancarkan udara dingin muncul di depan matanya. Sosok ini bukan hantu, itu benar-benar ada, dan itu benar-benar Sui Liuxiang. Dia sepertinya bisa melihat cahaya dan bayangan di depannya. Oke kakak, kita lanjut lagi entar malam.